Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب في هذه الفرصة إن شاء الله سندرس اللغة العربية بالكتاب سلسلة تعليم اللغة العربية. Pada kesempatan ini kita insya Allah akan belajar bahasa Arab dengan kitab silsilah ta'lim al-lughatul arabiyyah. Dan kitab ini muqarrar Madinah, yang kitab ini juga dipakai di mahat-mahat belajar khusus bahasa Arab. Baik, sebelum kita mulai masuk ke materi, saya akan jelaskan dulu bagian-bagian dari kitab yang akan kita pakai ini. Ini kitabnya, materinya itu kita akan disuguhi sebuah materi. Yang pertama qiraah, itu bacaan, teks bacaan, bacaan singkat. Terus al-mustalahat al-jadidah, itu istilah-istilah baru. Yang ini dalam mustalahat ini nanti akan dibahas kaidah-kaidah nahwu. Terus ada juga penjelasan dari kaidah-kaidah nahwu di sini. Baik, kita mulai al-mawdu'ul awal. Judul pertama, amun jadidun. Amun artinya tahun. Tahun. Jadid artinya baru. Kalau kita artikan satu per kata, setiap katanya amun, tahun, jadid, baru, tahun baru. Akan tetapi pada teks bacaan ini, kita lihat pada gambar di bawah, terlihat gambar di sini tertulis ma'had, sebuah universitas, kampus. Jadi yang dibahas pada teks bacaan ini adalah membahas tentang pelajaran atau tentang pendidikan. Jadi amun jadidun artinya tahun ajaran baru. Kita beralih ke bawah, al-kalimatul jadidah. Al-kalimat itu jamak dari al-kalimah, kata-kata yang baru atau kosakata baru. Baitun artinya rumah. Hadiqatun, taman. Asjarun, pohon-pohon, banyak pohonnya, jamak dari syajaratun, satu pohon. Azharun, bunga-bunga. Ulumun, ilmu-ilmu, mufradnya ilmun, jamaknya ulumun. Kalau azharun, mufradnya zahrah. Zumala, teman-teman. Safaha, yusafihu, bersalaman. Al-mustalahatul jadidah, istilah-istilah baru. Kita langkahi dulu, kita beralih ke bacaan di bawah. Kharaja Sa'idun fis sabah min baitihi. Kharaja Sa'id. Sa'id telah keluar
pada pagi hari min baitihi wa dhahaba, dan Sa'id telah pergi ila ma'hadihi wa dhahaba ila ma'hadihi, dan pergi ke ma'hadnya. Jadi Sa'id pada pagi hari keluar dari rumahnya dan pergi ke ma'hadnya. Sa'idun talibun yabaniyun. Sa'id adalah seorang siswa Jepang. Yaban adalah Jepang ya. Wa huwa yata'allamu al-lughatal arabiyyah fi ma'had ta'lim al-lughatil arabiyyah fi Tokyo. Wa huwa ini kembali ke Sa'id. Huwa disebut domir atau kata ganti. Berapa banyak kata ganti dalam bahasa Arab? Kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kembali, wa huwa yata'allamu al-lughatal arabiyyah, dan dia belajar bahasa Arab fi ma'had ta'limil lughatil arabiyyah fi Tokyo, di ma'had khusus belajar bahasa Arab di Tokyo. Wa huwa ma'hadun kabirun haulahu hadiqatun wasi'atun, dan dia ma'had yang besar, dan di sekitar ma'had haulahu, kembali ke ma'had, dan di sekitar ma'had itu terdapat hadiqah, taman, wasi'ah, taman yang luas, fiha asjarun kathiratun, dan di dalam ma'had itu terdapat pohon-pohon yang besar, pohon-pohon yang banyak, kathiratun, banyak, wa azharun jamilatun, dan bunga-bunga yang indah. Jadi di ma'hadnya Sa'id itu di Tokyo itu adalah ma'had yang besar dan terdapat pohon-pohon yang banyak dan dan bunga-bunga yang indah. Wa fil ma'had kathirun minat talabah, dan di ma'had banyak mahasiswa dan mahasiswi, alladzina yata'allamuna al-lughatal arabiyyah, yang mempelajari bahasa Arab, wa yadrusuna al-ulum al-islamiyah dirasatan jayyidatan, wa yadrusuna, dan yang belajar ilmu Islam dengan belajar yang baik. Wa hinama qabala Sa'idun zumala'ahu, dan ketika Sa'id bertemu dengan teman-temannya, safahahum wahidan, Sa'id bersalaman kepada temannya satu persatu. Wa qala lahum kullu amin wa antum bi khair, dan Sa'id berkata kepada temannya, kullu amin
wa antum bi khair. Semoga kalian setiap tahunnya baik-baik saja. Jadi dalam teks ini membicarakan bahwa kesehariannya Sa'id pagi-pagi keluar dari rumah dan pergi ke mahatnya. Dan Sa'id ini adalah seorang pelajar Yaban, seorang pelajar atau siswa Jepang, dan dia belajar bahasa Arab itu di mahat khusus belajar bahasa Arab di Tokyo. Dan mahatnya Sa'id ini adalah sebuah mahat yang besar, dan sekitar mahat itu terdapat taman yang luas dan pohon-pohon yang besar besar lagi, dan pohon-pohon yang banyak, katsiratun, banyak, dan azharun jamilah, dan bunga-bunga yang indah. Dan di mahat katsir, banyak pelajar. Kenapa di sini at-talabah? Karena yang belajar bahasa Arab di mahatnya saat ini terdapat pelajar perempuan dan laki-laki, makanya dia pakai talabah. Dia tulab wa talibat, dia pakai talabah yang belajar. Wa fil ma'had katsirun, dan di mahat itu banyak para siswa dan siswi yang mempelajari bahasa Arab dan juga belajar ilmu-ilmu Islam lainnya dengan belajar yang baik. Maksudnya mereka yang mempelajari bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam itu mereka belajar dengan baik. Wahainama, dan Sa'id ketika bertemu dengan teman-temannya itu selalu bersalaman dengan teman-temannya, kemudian mengatakan kulla amin wa antum bi khair. Kita langgahi dulu pertanyaan di bawah, langsung ke kaidah nahunya. Al-kalimat wa anwa'uha, kata dan bagian-bagiannya. Jadi dalam bahasa Arab itu terdiri dari ada 3 yang perlu kita pahami ketika belajar bahasa Arab. Ada 3 yang perlu kita pahami susunan kata dalam bahasa Arab. Yang pertama isim, kata benda. Yang kedua fi'il, kata kerja, dan huruf. Dan al-kalimah dalam bahasa Arab itu beda dalam bahasa Indonesia. Al-kalimah dalam bahasa Arab disebut kata, kalau bahasa Indonesia kalimat. Kalimat yang terdiri dari satu paragraf ya, yang satu barisan. Kalau dalam bahasa Arab al-kalimah itu kata, satu kata. Sedangkan kalimat kalau dalam bahasa Arab disebut al-jumlah. Terlihat dalam tabel. Kharaja Sa'idun fis sabah. Kata kharaja nau'uha, bagiannya disebut fi'il. Kharaja fi'il. Dimana kita tahu bahwa kharaja adalah fi'il? Kita tahu artinya. Kharaja artinya telah keluar. Jadi fi'il itu tidak memiliki wujud, tidak memiliki bentuk. Ini artinya keluar. As-sabab li'annaha kalimatun tadullu ala amalin
hadatsa fi zamanil madhi. Karena kata yang menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi pada waktu yang lampau, zaman waktu al-madhi, lampau. Jadi khoroja telah. Jadi kata telah berarti menunjukkan suatu pekerjaan yang sudah dilakukan, telah keluar. Fi'lun madhi. Kemudian sa'idun. Sa'idun nau'uha isim atau nama. As-sabab nama orang. Sa'id adalah nama orang. Li'annaha kalimatun summiya biha syakhsun. Karena kata yang digunakan untuk menamai orang atau nama orang. Sa'idun. Kemudian wa fil ma'had katsirun minat talabah. Kata wa di sini nau'uha harfun li'annaha kalimatun la yadharu ma'naha illa idza kanat ma'a ghairiha. Dan huruf itu tidak sempurna artinya atau tidak nampak artinya kecuali dia disandingkan dengan kalimat yang lainnya seperti wa, fi, fil barhad. Maksudnya kalau cuma wa ini dan kita belum tahu, kita belum paham apa maksudnya dari dan ini. Jadi maknanya tuh maknanya akan sempurna, artinya akan sempurna jika dia disandingkan dengan kata atau kosakata bahasa Arab yang lainnya. Kemudian fi juga nau'uha harfun li'annaha kalimatun la yadharu ma'naha illa idza kanat ma'a ghairiha. Dan fi juga tidak akan sempurna maknanya sebelum dia disambungkan dengan kata yang lainnya. Kemudian al-bahsu, al-bahath, pembahasan. Yang pertama, idza nazarna il jumlatil ula, dan jika kita perhatikan pada kalimat yang pertama yaitu kharaja sa'idun fis sabah. Sa'id keluar pada pagi hari. Dalam jumlah ini, dalam kalimat kharaja sa'idun fis sabah, ra'aina, kita melihat annaha, bahwasanya kita melihat pada kalimat ini tata'allaf min kalimatin, tersusun dari banyak kata. Ini berapa banyak kata di sini dalam satu kalimat ini? 1 kharaja, sa'idun 2, fi 3, as-sabah 4. Berarti ada 4 kata. Makanya di sini min kalimatin, jamak dari kalimah. Jamak dari al-kalimat. Hiya kharaja, terus satu kalimat sa'idun fi as-sabah, kama anna kulla kalimatin min hadhil kalimat tata'allafu min ba'di hurufil hija. Dan kata kharaja, kata sa'id, kata fi, kata as-sabah ini
uh, tersusun dari bagian-bagian huruf hijaiyah. Wa ahyanan takunul kalimatu harfan wahidan, dan kadang juga tersusun dari satu kata, satu huruf, dan seperti al-wawu atau al-fa. Nah, dalam maksudnya pada kalimat kharaja sa'idun fis sabah ini kadang juga tersusun dari satu kata, yaitu atau satu huruf, yaitu ada wawu, ada fi, ini huruf fi. Wa fi jumlatin kharaja sa'idun fis sabah, pada kalimat kharaja sa'idun fis sabah najidu anna kalimah, kita akan menemukan kata kharaja tadullu ala amalin hadatha fi zamanil madhi. Kita akan menemukan kharaja, kata kharaja tadullu yang menunjukkan amalin ala amalin, pekerjaan yang terjadi pada waktu lampau. Wal kalimatu allati tadullu ala amalin hadatha fi ayyi zamanin tusamma al-fi'l, dan kata yang menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi pada waktu apapun itu disebut kata kerja. Maksudnya jika suatu kata yang menunjukkan, yang berkaitan dengan waktu, itu disebut fi'il. Wa amma kalimatun sa'idun fahiya ismun li syakhsin, dan adapun kata sa'id itu menunjukkan nama untuk orang. Wal kalimatu allati yusamma biha syakhsun aw syai'in akhar hiya al-ism, dan kata yang dipakai untuk menamai orang atau untuk menamai benda yang lainnya disebut isim atau kata benda. Wa fil jumlati tsaniyah, pada kalimat kedua, wa fil ma'had katsirun minat talabah, dan di ma'had banyak siswa atau siswi. Nulahiz, kita perhatikan annal wawa, bahwa huruf wawu, dan fi kalimatan, dua kata, la yadharu ma'nahuma wahdahuma, tidak nampak makna keduanya. Wa innama yadharu ma'nahuma ma'a ghairihima minal kalimat, dan kata fi dan huruf wawu ini, dua kata ini akan nampak maknanya jika dia disandingkan atau disambungkan dengan kata yang lainnya. Wal kalimatu allati yadhharu ma'naha ma'a ghairiha tusamma al-harfu. Nah, ini pengertiannya huruf dan kata yang maknanya akan nampak atau muncul jika disambung dengan kalimat yang lainnya, tusamma al-harf, disebut huruf. Ini al-qaidah, ini kaidah-kaidahnya diusahakan untuk dihafal. Yang pertama, kaidah pertama, al-kalimah lafzun yata'allafu min ba'di hurufil hija, kata atau lafaz yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah, seperti kharaja sa'idun wa fi.
wa ahyanan takunul kalimatu harfan wahidan mithlu al-wawi, dan kadang tersusun dari satu kata dan satu huruf seperti al-wawu. Jadi kalimat itu adalah lafaz yang tersusun dari huruf hijaiyah seperti khoroja, sa'id, dan kadang tersusun dari satu kata atau satu huruf seperti wawu. Yang kedua, al-kalimatu thalathatu anwa'. Jadi, kata dalam bahasa Arab itu tersusun dari 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Al-ismu kalimatun yusamma biha syakhsun aw syai'un akhar. Isim itu kata yang dinamakan, kata yang digunakan untuk menamai seorang atau benda yang lainnya, seperti Sa'idun nama orang, ismul insan, baitun ismul jamad, wa hadiqatun. Aidan baitun nama benda, hadiqah nama ismun nabat, nama tumbuhan. Raqm rabi', al-fi'lu kalimatun tadullu ala amalin hadatha fi zamanil madi awil hadir awil mustaqbal. Fi'il itu adalah kata yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di waktu lampau atau awil hadir, waktu sekarang, awil mustaqbal, atau waktu yang akan datang. Mithlu, contohnya, kharaja telah keluar, dhahaba telah pergi, yata'allamu sedang belajar. Al-harfu kalimatu yadharu ma'naha ma'a gairiha minal kalimat, mithlu ila wa fi. Huruf adalah kata yang akan nampak maknanya ketika bersama yang lainnya atau ketika dengan kalimat yang lainnya, seperti ila, wa, fi. Ilal madrasati dhahabtu ilal madrasati fi sa'ati sabi'ati sabahan. Tadribat, ya kita ambil dulu latihan yang pertama. Kita coba jawab bersama-sama. Tadribat, latihan. Awalan, iqra' an-nas al-atiyah, bacalah teks yang di bawah ini. Thumma istakhrij minhul asma, kemudian keluarkan dari teks yang di bawah ini, maksudnya keluarkan darinya isim-isim, wal af'al dan fi'il-fi'il, wal huruf dan huruf-huruf. Kita baca sama-sama. Taqa'ul mamlakatul arabiyyatus saudiyah fi Asia. Mamlakah Arabiyah Saudiyah terletak di Asia. Wa min muduniha, dan kotanya di antaranya itu Makkatul Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah, wal Madinatul Munawwarah, dan Madinah, wa Riyadh wa Jeddah. Wa fihal Ka'batul Musyarrafah, dan di sana di dalamnya terdapat Ka'bah yang mulia. Wa fiha jami'atun
wa ma'ahid ya'ti ilaiha abna'ul muslimin. Dan di dalamnya itu jami'at, universitas, wa ma'ahid dan mahat-mahat, ya'ti ilaiha abna'ul muslimin, datang kepadanya itu orang-orang muslim, anak-anak kaum pemuda muslimin, yata'allamu al-lughatal arabiyyah wal ulumal islamiyah, untuk belajar bahasa Arab dan ilmu agama, ilmu Islam. Mana di sini terdapat isimnya. Isim itu dia memiliki tanda-tandanya itu bisa dimasuki alif lam, dia dhammah, dan juga bisa dimasuki huruf nida seperti ya Sa'id, ya Aisyah. Yang pertama isim ada al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyah Asia, terus al-mukarramah, terus al-madinah, al-munawwarah, sama Riyadh, terus al-Ka'bah dan al-Musyarrafah. Terus fiil-fiilnya ya'ti, terus yata'allamu, dan al-juddah.